Banyak orang menjalani hidup tanpa benar-benar memahami bagaimana cara berpikir mereka memengaruhi masa depan. Ada yang cepat menyerah, mudah tersinggung, atau selalu menyalahkan keadaan. Namun ada juga orang-orang yang berbeda. Tenang ketika orang lain panik, tetap maju ketika orang lain berhenti, dan mampu berpikir jernih di tengah tekanan. Mereka adalah individu dengan mindset di atas rata-rata. Dalam stoikisme, pola pikir seperti ini bukan sekadar bakat, tetapi hasil dari disiplin mental yang terus dilatih. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda bahwa kamu sebenarnya memiliki kualitas pikiran yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih matang dibanding kebanyakan orang. Jika beberapa tanda ini ada dalam dirimu, besar kemungkinan kamu sedang berkembang menjadi versi terbaik yang selama ini kamu cari. 1. Kamu tidak bereaksi secara berlebihan. Ada satu hal yang membedakan orang yang kuat secara mental dengan mereka yang mudah goyah. Cara mereka merespons situasi. Banyak orang bereaksi secara impulsif, terbawa emosi, dan merusak keadaan hanya karena tidak mampu menahan luapan perasaan sesaat. Namun orang dengan mindset di atas rata-rata memiliki kemampuan yang jauh lebih matang. Mereka tidak bereaksi berlebihan. Mereka mengambil jeda sebelum bertindak, memberi ruang pada pikiran, agar dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Dan kualitas ini bukan sekadar sikap tenang, tetapi tanda kedewasaan mental yang kuat. Dalam keseharian, kamu mungkin pernah melihat seseorang yang langsung meledak ketika dikritik sedikit saja, atau seseorang yang marah besar hanya karena rencana kecilnya terganggu. Ini adalah contoh betapa banyak orang memberikan kendali hidupnya kepada emosi. Mereka tidak sedang memegang kemudi, emosi mereka lah yang mengendalikan arah. Tetapi jika dalam diri kamu ada kebiasaan untuk tidak langsung bereaksi saat sesuatu memancing emosi, itu adalah tanda bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu bukan tipe yang mudah terpancing. Kamu memilih untuk memahami terlebih dahulu, baru memberikan respons yang sesuai. Dalam stoikisme, inilah yang disebut the space between stimulus and response. Ada ruang kecil yang kamu ciptakan, dan ruang itu sangat berharga. Dalam ruang itu, kamu memutuskan apakah sesuatu pantas diberi energi atau tidak. Kamu menilai apakah sebuah kata kasar layak dibalas, apakah sebuah provokasi perlu ditanggapi, atau apakah sebuah situasi sebaiknya dibiarkan berlalu begitu saja. Kemampuan untuk menilai ini membuatmu jauh lebih stabil dibandingkan orang yang hanya mengikuti arus emosinya. Orang dengan mindset rata-rata mendefinisikan kekuatan sebagai kemampuan untuk membalas, menyerang, atau menunjukkan bahwa mereka tidak mau diremehkan. Namun bagi seseorang yang benar-benar kuat, kekuatan justru terlihat dari kemampuan menahan diri. Kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak menghabiskan energi hanya untuk memenangkan pertarungan kecil yang tidak memberikan dampak apapun bagi hidupmu. Kamu memahami bahwa reaksi berlebihan seringkali lebih merugikan diri sendiri daripada orang yang menjadi sumber masalah. Tidak bereaksi berlebihan bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu peduli terhadap ketenangan pikiranmu sendiri. Kamu memilih menjaga dirimu dari drama, konflik tidak perlu, dan situasi yang hanya menguras energi tanpa menghasilkan apapun. Sebab kamu paham bahwa hidup sudah cukup berat tanpa harus menambahkan reaksi impulsif yang merusak. Kamu juga mengerti bahwa tidak semua masalah membutuhkan respon cepat. Banyak hal justru membaik ketika kamu memberi waktu. Kadang, dengan tidak merespon, tensi menurun dengan sendirinya. Orang lain yang tadinya terbakar amarah bisa menjadi tenang ketika melihat kamu tidak terpancing. Dan seringkali, kamu justru terlihat lebih bijak karena tidak ikut menyulut keadaan. Selain itu, kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan menandakan bahwa kamu sudah mengenal dirimu dengan cukup baik. Kamu tahu apa yang memicu emosimu, apa yang membuatmu sensitif, dan bagaimana mengelola semuanya tanpa kehilangan kendali. Kamu tidak membiarkan ego mengambil alih. Kamu tidak membiarkan opini orang lain membuatmu goyah. Kamu tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh komentar orang lain atau oleh keadaan yang tiba-tiba muncul menghampiri. Mindset di atas rata-rata juga tercermin dari cara kamu memandang emosi. Kamu tidak menolak emosi, tidak mengabaikannya,
tetapi kamu memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Kamu menerima bahwa marah adalah manusiawi, kecewa adalah wajar, dan terlukai adalah bagian dari perjalanan hidup. Tetapi kamu tidak membiarkan perasaan itu menguasai tindakanmu. Kamu tetap menjadi pengendali utama dalam keputusan-keputusan penting. Jika kamu memiliki kecenderungan untuk mengamati dulu sebelum bereaksi, memahami dulu sebelum menanggapi, atau menenangkan diri sebelum memberikan jawaban, itu adalah tanda bahwa pikiranmu sudah bekerja pada level yang lebih tinggi. Kamu tidak terburu-buru, kamu tidak panik, dan kamu tidak membiarkan dorongan sesaat menghancurkan gambaran besar yang sedang kamu bangun dalam hidup. Sikap seperti ini membuatmu lebih dihormati, lebih dipercaya, dan lebih stabil. Orang-orang yang mengenalmu mungkin tidak sadar bahwa inilah alasan mereka nyaman berada di dekatmu. Mereka merasa aman karena kamu bukan tipe yang mudah meledak. Kamu memberikan aura tenang yang memengaruhi lingkungan sekitarmu. Dan tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya sedang mempraktikkan salah satu prinsip stoik paling kuat. Menjadi tuan atas dirimu sendiri sebelum mencoba menata dunia luar. 2. Kamu mencari solusi, bukan drama. Salah satu ciri paling mencolok dari seseorang yang memiliki mindset di atas rata-rata adalah fokusnya pada solusi, bukan drama. Di dunia yang penuh distraksi, emosi, dan reaksi spontan, sangat sedikit orang yang benar-benar mampu berpikir jernih ketika masalah muncul. Kebanyakan orang terjebak dalam lingkaran keluhan, saling menyalahkan, atau membuat situasi semakin rumit karena mereka terlalu sibuk memikirkan siapa yang salah, bukan apa yang bisa dilakukan. Namun jika kamu termasuk orang yang otomatis mencari cara keluar dari masalah, itu artinya pola pikirmu sudah jauh lebih dewasa dan lebih tertata daripada kebanyakan orang. Ketika menghadapi masalah, orang rata-rata cenderung hanyut dalam emosinya. Mereka menceritakan masalah itu ke banyak orang, memperpanjang drama, dan menghabiskan waktu memikirkan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Mereka merasa lega ketika mengeluh, tetapi keluhan tidak pernah benar-benar membawa mereka ke solusi. Drama membuat mereka merasa terlihat, tetapi tidak pernah membuat mereka maju. Namun kamu tidak demikian. Kamu mungkin mengeluh sejenak, itu manusiawi, tetapi setelah itu pikiranmu langsung bekerja. Kamu bertanya, baik, sekarang apa yang bisa aku lakukan? Inilah pembeda antara mereka yang stuck dan mereka yang berkembang. Dalam stoikisme, fokus pada solusi adalah bentuk tertinggi dari disiplin pikiran. Stoik percaya bahwa energi manusia seharusnya dipusatkan hanya pada hal-hal yang bisa dikendalikan, bukan pada hal-hal yang berada di luar kendali. Dan kamu secara alami atau melalui latihan hidup sudah memahami prinsip ini. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, kamu tidak tenggelam dalam rumitnya keadaan. Kamu tidak membiarkan pikiranmu terseret oleh hal-hal yang tidak memberikan dampak. Kamu memilih untuk memusatkan perhatian pada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan sekarang. Jika ada pekerjaan menumpuk, kamu mulai menyusun prioritas alih-alih panik. Jika hubungan dengan seseorang memburuk, kamu mencari akar masalah dan cara berkomunikasi ulang, bukan menyulut drama baru. Jika rencana gagal, kamu membuat rencana lain yang lebih realistis. Dan bahkan ketika hidup sedang benar-benar berat, kamu tetap mampu berkata pada dirimu sendiri, mengeluh tidak akan mengubah apapun, aku perlu bergerak. Sikap ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengatur emosi. Seseorang yang dapat memisahkan emosi dari solusi adalah orang yang bisa melihat masalah secara objektif. Kamu tidak membiarkan rasa takut, rasa malu, atau rasa marah menghalangi jalanmu. Kamu mengizinkan perasaan itu datang, tetapi kamu tidak membiarkannya mengambil alih kemudi hidupmu. Terlalu banyak orang yang membiarkan emosinya memimpin, sehingga keputusan mereka tidak lagi rasional. Tetapi kamu, dengan mentalitas yang matang, bisa menempatkan emosi di tempat yang tepat. Fokus pada solusi juga menandakan bahwa kamu siap bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Orang dengan mindset rata-rata seringkali ingin ada seseorang yang menyelesaikan masalah untuk mereka. Mereka ingin diselamatkan, ingin dimengerti, ingin dijaga. Mereka menunggu keadaan berubah sebelum mereka berubah. Namun kamu tidak menunggu. Kamu bergerak dulu, meskipun langkah itu kecil. Kamu tidak menunggu orang lain datang memperbaiki keadaan.
Kamu yang memilih untuk memperbaikinya sendiri. Kebiasaan ini membuatmu terlihat kuat di mata orang lain, meskipun sebenarnya kamu hanya ingin hidupmu berjalan dengan baik. Orang-orang mungkin berkata bahwa kamu selalu bisa diandalkan, dewasa, atau punya cara berpikir yang beda sendiri. Namun mereka mungkin tidak sadar bahwa sifat ini lahir dari pilihan, bukan sekadar bakat. Kamu memilih menjadi orang yang mencari solusi karena kamu tahu bahwa hidup tidak akan berubah jika kamu hanya menunggu. Selain itu, fokus pada solusi menunjukkan bahwa kamu tidak mudah larut dalam frustasi. Kamu bisa kecewa, bisa marah, bisa sedih, tetapi tidak ada satupun dari perasaan itu yang menghentikan langkahmu. Kamu tahu bahwa setiap masalah sebenarnya adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan kesempatan itulah yang kamu ambil. Alih-alih bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Kamu bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari atau lakukan dari sini?" Cara berpikir seperti ini bukan hanya matang, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaan yang jauh melampaui usia. 3. Kamu nyaman berjalan sendirian. Salah satu tanda paling jelas bahwa kamu memiliki mindset di atas rata-rata adalah kemampuanmu untuk berjalan sendirian tanpa merasa kehilangan nilai diri. Banyak orang merasa harus selalu ditemani agar merasa aman. Mereka mencari validasi, mencari perhatian, dan merasa tidak lengkap jika tidak ada seseorang di samping mereka. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak takut kesendirian. Bahkan kamu sering menggunakannya sebagai ruang untuk berpikir, memperbaiki diri, dan memahami hidup dengan lebih dalam. Kesendirian bagimu bukan ancaman, tetapi tempat paling jujur untuk bertemu dirimu sendiri. Di saat orang lain cemas ketika tidak ada yang mendampingi, kamu justru menemukan ketenangan. Kamu bisa duduk sendirian di kamar, berjalan sendirian di tempat umum, atau bekerja sendiri tanpa merasa aneh. Kamu tidak merasa harus memamerkan bahwa kamu punya banyak teman atau banyak aktivitas sosial. Kamu tidak berlomba untuk terlihat sibuk. Kamu lebih peduli pada kualitas hidupmu dibandingkan citra yang ingin dilihat orang lain. Dalam stoikisme, kemampuan untuk berdiri sendiri adalah bentuk kemandirian batin. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah mengatakan bahwa kita harus mampu menjadi benteng bagi pikiran kita sendiri. Artinya, ketenangan sejati tidak bergantung pada kondisi luar atau keberadaan orang tertentu, tetapi pada kemampuan kita untuk tetap tegak meskipun tidak ada yang mendukung. Dan kamu, tanpa kamu sadari, sudah hidup dengan prinsip ini. Kamu bisa mengambil keputusan tanpa harus menunggu persetujuan banyak orang. Kamu tidak butuh konfirmasi untuk setiap langkah. Kamu tidak merasa harus menyenangkan semua orang agar diterima. Kamu berjalan sesuai arah yang kamu yakini, meski itu berarti kamu tidak mengikuti kerumunan. Dari luar, mungkin kamu terlihat tenang, tetapi sebenarnya kamu kuat. Kamu mampu mengandalkan dirimu sendiri, dan itu adalah kualitas yang jarang dimiliki. Orang dengan mindset rata-rata seringkali menghindari kesendirian karena di dalamnya mereka harus berhadapan dengan pikiran mereka sendiri. Sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang. Mereka merasa harus selalu ada suara, perhatian, atau keramaian untuk menutupi perasaan kosong di dalam. Namun kamu tidak. Kamu mampu duduk dengan pikiranmu, merenung tanpa takut, memikirkan masa depan, menilai kesalahan, dan mencoba memahami siapa dirimu sebenarnya. Ini adalah kemampuan mental yang matang. Kamu juga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Saat banyak orang bergerombol hanya untuk dianggap gaul, kamu memilih berada dalam lingkaran kecil, atau bahkan tidak dalam lingkaran manapun, selama itu membuatmu damai. Kamu tidak mudah terbawa arus hanya karena takut tertinggal. Kamu tidak menjadikan jumlah teman sebagai ukuran kualitas hidup. Kamu lebih memilih sedikit hubungan yang jujur daripada banyak hubungan yang dangkal. Ini bukan karena kamu sulit bergaul, tetapi karena kamu memilih dengan sadar siapa yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Jika kamu sering merasa lebih produktif ketika sendirian, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki fokus kuat yang sulit dimiliki banyak orang. Kamu bisa bekerja tanpa menunggu dukungan, tanpa mencari tepuk tangan. Hal ini membuatmu berkembang lebih cepat daripada mereka yang tergantung pada orang lain untuk merasa termotivasi. Kemandirian inilah yang membuatmu mampu mengambil langkah-langkah besar dalam hidup.
karena kamu tidak menunggu siapapun untuk memulai. Berjalan sendirian juga menunjukkan bahwa kamu memiliki standar pribadi yang jelas. Kamu tidak mengizinkan siapa saja memengaruhimu. Kamu tidak rela menurunkan nilai diri hanya demi diterima orang. Jika sebuah lingkungan tidak sesuai dengan prinsipmu, kamu berani pergi, meskipun itu membuatmu sendirian sementara waktu. Kamu tidak takut kehilangan orang. Kamu hanya takut kehilangan dirimu sendiri. Dan itu adalah tanda kedewasaan mental yang sangat tinggi. Seseorang yang nyaman sendirian bukan berarti antisosial atau tidak peduli dengan hubungan. Mereka justru lebih menghargai hubungan yang tulus karena mereka tidak bergantung pada hubungan itu untuk merasa berharga. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa melekat berlebih. Kamu bisa berteman dengan banyak orang tanpa kehilangan batasan. Kamu memberi ruang bagi diri sendiri dan itu membuatmu lebih sehat secara emosional. Kesendirian yang kamu miliki adalah kesendirian yang penuh kendali. Kamu memilihnya, bukan menyalahkannya. Kamu menggunakannya sebagai waktu untuk memperbaiki diri. Kamu membaca, merenung, membuat rencana hidup, atau sekadar beristirahat dari hiruk-pikuk dunia luar. Kamu menyadari bahwa tanpa kesendirian, kamu sulit mendengar suara batinmu sendiri. Dan kamu menjaga ruang itu dengan penuh kesadaran. 4. Kamu mampu mengontrol apa yang kamu fokuskan. Salah satu tanda paling kuat bahwa kamu memiliki mindset di atas rata-rata adalah kemampuanmu memilih apa yang layak mendapatkan perhatianmu. Banyak orang hidup dengan pikiran yang tidak pernah berhenti memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mereka menghabiskan energi pada komentar orang lain, gosip, ketakutan yang belum terjadi, atau masalah kecil yang seharusnya tidak merampas ketenangan mereka. Namun kamu berbeda. Kamu tahu bahwa fokus adalah sumber daya paling berharga dalam hidup, dan kamu menjaganya seperti penjaga gerbang yang disiplin. Kamu mungkin pernah memperhatikan bagaimana sebagian orang mudah sekali tersinggung, mudah terdistraksi, atau mudah kehilangan arah hanya karena hal-hal kecil. Mereka terseret oleh opini orang lain, panik oleh perubahan kecil, atau terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak bisa mereka kontrol. Tetapi kamu tidak demikian. Kamu mengarahkan fokusmu ke tempat yang benar, pada hal-hal yang bisa kamu perbaiki, hal-hal yang bisa kamu kerjakan, dan hal-hal yang membawa dampak positif dalam hidupmu. Dalam stoikisme, ini disebut dikotomi kendali. Ada hal-hal yang berada dalam kendali, dan ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa kamu sentuh. Orang dengan mindset biasa mencampur adukan keduanya. Mereka menghabiskan waktu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa mereka ubah. Namun kamu telah memahami perbedaannya. Kamu tahu bahwa waktumu terbatas, energimu terbatas, dan pikiranmu perlu diarahkan dengan bijak. Kamu tidak membiarkan kepalamu penuh oleh hal-hal yang menguras energi. Kamu tidak memikirkan bagaimana cara mengubah orang lain, bagaimana menghentikan gosip orang, bagaimana memastikan semua orang menyukaimu. Kamu tahu bahwa semua itu berada di luar kendalimu, jadi kamu melepaskannya. Kamu lebih fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang, memperbaiki diri, mengatur hidupmu, membangun sesuatu yang berarti, atau menjaga ketenangan batinmu. Kemampuan untuk mengontrol fokus juga membuatmu tidak mudah terbawa drama. Ketika ada orang memancing emosi, kamu bertanya pada diri sendiri, apakah ini pantas mendapat perhatian? Jika jawabannya tidak, kamu melangkah pergi tanpa rasa bersalah. Kamu tidak merasa harus membuktikan apapun. Kamu tidak menghabiskan waktu untuk memenangkan perdebatan yang tidak memberikan hasil. Kamu melepaskan hal-hal yang bukan tanggung jawabmu. Dan itu bukan karena kamu lepas tangan, tetapi karena kamu bijak. Fokusmu yang jernih membuatmu terlihat dewasa, meski kamu mungkin tidak mencoba terlihat seperti itu. Kamu bukan tipe yang memberi perhatian pada semua hal. Kamu selektif. Kamu memutuskan dengan sadar apa yang layak masuk ke dalam pikiranmu. Kamu tahu bahwa apa yang kamu fokuskan akan tumbuh. Jika kamu memikirkan kecemasan, kecemasan itu membesar. Jika kamu memikirkan masalah, masalah itu terasa semakin berat. Namun jika kamu memikirkan solusi, langkahmu menjadi lebih ringan. Jika kamu memikirkan hal-hal baik, kamu lebih bahagia. Orang yang tidak bisa mengontrol fokus biasanya hidup dalam kekacauan mental.
Pikiran mereka mudah terombang-ambing. Sebentar merasa semangat, sebentar merasa jatuh, sebentar ingin berubah, sebentar kembali pada kebiasaan lama. Tetapi kamu punya stabilitas mental yang membuatmu mampu memilih arah dengan tenang, meskipun situasi di luar sedang tidak menentu. Kamu bisa tetap fokus meski lingkungan berisik. Kamu bisa tetap tenang meski banyak hal bersamaan terjadi. Kamu tidak membiarkan dunia luar mendikte keadaan batinmu. Kemampuan ini juga membuatmu lebih produktif. Kamu tidak menghabiskan waktu untuk berkutat pada hal-hal yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Kamu tidak membiarkan notifikasi, gosip, atau kebisingan digital menguasai hidupmu. Kamu memilih hal-hal yang memiliki nilai jangka panjang. Dan ketika kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu, kamu melakukannya dengan sepenuh hati tanpa terdistraksi oleh hal lain. Fokusmu menjadi seperti laser, terarah, kuat, dan sulit digoyahkan. Selain itu, kamu mampu menahan diri dari rasa cemas berlebih. Kamu tidak mudah terbawa bayangan masa depan yang belum terjadi. Kamu tidak membiarkan pikiranmu lari ke tempat-tempat yang menakutkan. Kamu menarik pikiranmu kembali ke titik yang bisa kamu kendalikan, tindakan hari ini. Kamu memahami bahwa masa depan dibentuk oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan sekarang, bukan oleh kekhawatiran tanpa henti. Kemampuan mengontrol fokus juga membuatmu lebih kuat secara emosional. Kamu mampu memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang menyakitkan dengan cara yang merusak diri sendiri. Bukan berarti kamu menghindar, tetapi kamu tahu kapan harus melepaskan, kapan harus berhenti, dan kapan harus mengatakan pada diri sendiri, ini sudah cukup. Kamu melindungi pikiranmu dari hal-hal yang tidak layak tinggal di sana. 5. Kamu tidak takut untuk mengosongkan gelas dan belajar dari awal. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang memiliki mindset di atas rata-rata adalah keberaniannya untuk mengosongkan gelas, mengakui bahwa masih banyak hal yang tidak ia ketahui, dan memulai proses belajar dari awal tanpa merasa harga dirinya turun. Di dunia yang penuh tekanan sosial, di mana orang berlomba-lomba terlihat paling tahu, kemampuan untuk menerima bahwa diri sendiri masih perlu belajar adalah bentuk kecerdasan mental yang jarang dimiliki. Orang dengan mindset biasa cenderung cepat puas. Mereka merasa nyaman ketika sudah menguasai sesuatu sedikit saja, lalu berhenti berkembang. Namun orang dengan mindset di atas rata-rata justru melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang tidak pernah lengkap. Mereka paham bahwa dunia bergerak cepat, pemikiran berkembang, dan wawasan selalu bisa bertambah. Alih-alih mempertahankan ego, mereka memilih mempertahankan rasa ingin tahu yang sehat. Mindset seperti ini membuat seseorang mampu menyerap informasi baru tanpa terbebani rasa takut terlihat kurang pintar. Justru mereka percaya bahwa mengakui ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Filosofi Stoikisme sering menekankan pentingnya humility of mind, kerendahan hati untuk belajar. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik paling dihormati, selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun yang ia ketahui masih sangat kecil dibandingkan apa yang belum ia pelajari. Pola pikir ini membuat seseorang terus terbuka pada wawasan baru, meskipun ia sudah memiliki pencapaian atau pengalaman yang besar. Sikap mau belajar dari awal juga membuat seseorang lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ketika dunia berubah, mereka tidak panik. Mereka tidak keras kepala mempertahankan cara lama hanya karena itu terasa aman. Mereka mau mempelajari metode baru, teknologi baru, bahkan cara berpikir baru. Inilah yang membuat mereka selalu selangkah lebih maju dibandingkan orang yang berhenti belajar sejak lama. Fleksibilitas mental semacam ini adalah salah satu bentuk kecerdasan yang paling rumit, karena tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga keberanian mengalahkan ego. Selain itu, kemampuan mengosongkan gelas membuat seseorang lebih mudah menerima kritik. Orang dengan mindset biasa seringkali merasa tersinggung ketika diberi masukan, karena mereka memandang kritik sebagai serangan terhadap harga diri. Sebaliknya, orang dengan mindset di atas rata-rata memahami bahwa kritik adalah bagian dari perjalanan belajar. Mereka mengolah kritik seperti seorang ilmuwan mengolah data. Objektif,
tidak defensif, dan selalu mencari pelajaran di dalamnya. Hal ini membuat mereka berkembang dengan cepat karena mereka tidak menghambat pertumbuhan diri hanya demi melindungi ego. Mereka juga tidak memilih guru berdasarkan status, usia, atau jabatan. Bagi mereka, siapapun bisa menjadi sumber pelajaran, baik yang lebih muda, lebih tua, atau bahkan orang yang tidak dikenal sebelumnya. Mereka fokus pada isi pelajaran, bukan siapa yang menyampaikannya. Inilah sebabnya orang dengan mindset seperti ini sering memiliki perspektif luas dan kemampuan memahami hal-hal yang tidak disadari banyak orang. Dan yang paling penting, orang dengan mindset di atas rata-rata tidak takut terlihat pemula. Banyak orang menolak memulai sesuatu karena takut diejek atau dibandingkan dengan yang sudah ahli. Namun orang yang benar-benar cerdas secara mental tahu bahwa semua ahli pernah menjadi pemula. Mereka tidak malu memulai dari nol, tidak malu bertanya, dan tidak malu keliru. Justru rasa malu itu hilang karena mereka lebih menghargai pertumbuhan daripada citra diri. Pada akhirnya keberanian untuk mengosongkan gelas adalah kekuatan besar. Dengan mindset seperti ini, seseorang mampu terus berkembang tanpa batas. Mereka tidak terhambat oleh ego, tidak terjebak oleh zona nyaman, dan tidak takut untuk menantang diri. Mereka paham bahwa kehidupan adalah proses belajar tanpa akhir. Dan siapa yang terus belajar, dialah yang akan terus melampaui dirinya sendiri. 6. Kamu tidak perlu validasi untuk melakukan hal yang benar. Salah satu ciri paling kuat dari seseorang yang memiliki mindset di atas rata-rata adalah kemampuan untuk bertindak tanpa memerlukan tepuk tangan, pujian, atau validasi dari siapapun. Di era ketika hampir setiap keputusan dipengaruhi oleh komentar orang lain, memiliki ketegasan batin semacam ini adalah tanda kedewasaan mental yang sulit ditemukan. Orang-orang seperti ini tidak bergerak berdasarkan popularitas, tetapi berdasarkan prinsip. Mereka tidak membutuhkan lampu sorot, likes, atau pengakuan sosial untuk melakukan hal yang benar. Mereka melakukannya karena itu selaras dengan nilai yang mereka yakini. Banyak orang hidup dengan pola pikir bahwa setiap tindakan yang baik harus dilihat, dihargai, atau diapresiasi oleh orang lain. Mereka ingin dianggap hebat, ingin dipuji, atau setidaknya ingin diakui bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang benar. Di sisi lain, orang dengan mindset di atas rata-rata justru nyaman bergerak dalam diam. Mereka tidak keberatan jika perbuatan baik mereka tidak diketahui siapapun. Bahkan dalam banyak kasus, mereka lebih suka begitu. Karena mereka tahu bahwa kualitas moral bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan. Mindset seperti ini juga membuat mereka tidak mudah goyah oleh kritik. Mereka memahami bahwa penilaian orang seringkali tidak objektif, dipengaruhi emosi, bias pribadi, dan sudut pandang yang terbatas. Jadi mereka tidak membiarkan pendapat orang mengendalikan arah hidup mereka. Ketika orang lain tidak setuju, mereka tidak langsung panik. Mereka dengan tenang mengevaluasi, apakah kritik itu valid atau tidak? Jika benar, mereka perbaiki. Jika tidak, mereka lepaskan begitu saja tanpa menyimpannya di hati. Inilah bentuk kedewasaan emosional yang membuat mereka stabil meski berada dalam situasi penuh tekanan. Orang yang tidak membutuhkan validasi juga lebih berani mengambil keputusan yang tidak populer. Mereka tidak takut berjalan sendirian jika mereka yakin langkah itu benar. Mereka berani memilih jalur yang berbeda, meski orang lain tidak mengerti pada awalnya. Mereka tidak menyesuaikan diri hanya demi diterima kelompok. Mereka tahu bahwa penerimaan yang didapat dengan mengorbankan prinsip bukanlah penerimaan yang berharga. Ini membuat mereka jauh lebih bebas, jauh lebih otentik, dan jauh lebih kuat secara mental. Dalam filosofi Stoikisme, ada satu prinsip yang sejalan dengan ini. Bertindak berdasarkan nilai, bukan opini. Kaum Stoik percaya bahwa apa yang orang pikirkan tidak berada dalam kendali kita. Jadi membiarkan pendapat orang menentukan tindakan adalah bentuk penyerahan diri yang sia-sia. Orang dengan mindset tinggi memahami hal ini secara mendalam. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan. Karakter, keputusan, dan tindakan mereka sendiri. Dan ketika mereka sudah yakin apa yang mereka lakukan benar, komentar negatif tidak lagi berpengaruh. Kemampuan ini juga membuat mereka tidak mudah tergoda untuk hidup dalam pencitraan.
Mereka tidak merasa perlu terlihat baik, sukses, atau sempurna di mata publik. Mereka lebih memilih menjadi diri sendiri, meskipun itu berarti tidak sesuai ekspektasi orang lain. Mereka menghabiskan energi untuk menjadi lebih baik, bukan untuk terlihat lebih baik. Dalam jangka panjang, sikap seperti ini membuat mereka lebih stabil secara emosi dan lebih fokus pada tujuan hidup yang bermakna. Di sisi lain, orang yang membutuhkan validasi seringkali terjebak dalam lingkaran capek yang tidak berujung. Mereka mengatur hidup berdasarkan pendapat orang, lalu kecewa ketika tidak mendapat apresiasi. Namun orang dengan mindset di atas rata-rata tidak terjebak dalam jebakan itu. Mereka bisa memberi tanpa berharap dipuji, bisa menolong tanpa berharap balasan, bisa bekerja keras tanpa harus dipamerkan, dan bisa menjaga kebaikan tanpa menunggu tepuk tangan. Pada akhirnya, ketika seseorang tidak lagi bergantung pada validasi, dunia menjadi jauh lebih damai. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tidak sibuk memperbaiki persepsi orang, tidak sibuk memuaskan ekspektasi yang tidak ada habisnya. Mereka hanya fokus menjalani hidup sesuai nilai yang mereka yakini. Dan itulah yang membuat mereka berbeda, bukan karena mereka ingin terlihat berbeda, tetapi karena mereka memilih untuk hidup dengan cara yang lebih jujur pada diri sendiri. Mindset seperti ini adalah bentuk kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari opini, kebebasan dari tekanan sosial, dan kebebasan dari kebutuhan untuk selalu disukai. Dan ketika seseorang bisa hidup dengan kebebasan semacam itu, ia telah mencapai tingkat kematangan batin yang jauh melampaui kebanyakan orang. 7. Kamu lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang daripada kepuasan instan. Salah satu ciri paling kuat dari seseorang yang memiliki mindset di atas rata-rata adalah kemampuan untuk menunda kesenangan dan memilih apa yang benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Ini adalah kualitas mental yang sangat langka, terutama di era serba cepat seperti sekarang, ketika hampir semua hal bisa didapatkan dengan instan. Hiburan instan, perhatian instan, bahkan validasi instan. Banyak orang terbiasa mencari yang cepat, yang mudah, dan yang langsung memberi rasa nyaman, meski harus mengorbankan masa depan. Sebaliknya, orang dengan mindset tinggi memahami bahwa pertumbuhan sejati membutuhkan waktu, proses, dan konsistensi. Mereka menyadari bahwa hal-hal terbaik dalam hidup biasanya tidak datang dalam sekejap. Disiplin, kebijaksanaan, keterampilan, karakter, bahkan kedewasaan emosional, semuanya hasil dari pengulangan, kesabaran, dan kemampuan bertahan dalam proses yang panjang. Karena itu, mereka tidak merasa harus mendapatkan hasil sekarang juga. Mereka mau berjalan sedikit demi sedikit, asalkan langkah itu membawa mereka ke tempat yang benar. Pola pikir semacam ini membuat mereka jauh lebih fokus, lebih stabil, dan lebih tahan banting daripada orang-orang yang terus mengejar hal instan. Kemampuan menunda kesenangan juga membuat seseorang mampu mengambil keputusan yang lebih sehat. Mereka tidak gampang tergoda oleh godaan kecil yang muncul di jalan, karena mereka selalu punya pandangan yang lebih luas. Ketika orang lain menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang cepat memuaskan, namun tidak bermanfaat, mereka lebih memilih hal yang mungkin sulit sekarang, tetapi memberi manfaat besar di kemudian hari. Mereka bisa berkata tidak pada sesuatu yang menyenangkan, karena mereka sudah berkata ya pada tujuan hidup yang jauh lebih besar. Mindset seperti ini juga berdampak besar pada bagaimana mereka mengelola emosi dan energi. Orang yang mengejar kepuasan instan cenderung impulsif. Mereka bereaksi cepat, marah cepat, menyerah cepat, dan bosan cepat. Sementara itu, orang dengan mindset jangka panjang jauh lebih tenang. Mereka tidak menetapkan standar hidup berdasarkan sensasi sesaat. Mereka paham bahwa kesabaran adalah bagian dari kekuatan batin. Dan karena itu, emosi mereka lebih stabil, keputusan mereka lebih matang, dan perjalanan hidup mereka lebih terarah. Dalam dunia kerja maupun bisnis, kemampuan ini terlihat sangat jelas. Orang yang memiliki mindset jangka panjang tidak takut membangun dasar yang kuat meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Mereka mau belajar keterampilan, membangun reputasi, memperbaiki diri, dan menyempurnakan strategi pelan-pelan. Mereka tidak terburu-buru untuk terlihat sukses. Mereka lebih peduli menjadi sukses dalam kenyataan, bukan terlihat sukses secara permukaan. Mereka tidak takut bekerja di balik layar karena mereka tahu
waktu akan menunjukkan hasil kerja mereka. Filosofi Stoikisme juga memiliki pandangan yang sangat sejalan dengan ini. Stoik percaya bahwa kita tidak boleh dikendalikan oleh keinginan-keinginan impulsif yang mendorong kita mengejar hal-hal instan. Kebahagiaan sejati datang dari hidup yang selaras dengan nilai, bukan dari sensasi cepat yang hilang dalam beberapa jam. Orang yang memiliki mindset tinggi memahami bahwa mereka bertanggung jawab terhadap masa depan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka menjaga kebiasaan, pola pikir, dan keputusan kecil yang mereka ambil setiap hari. Mereka tahu bahwa masa depan dibangun oleh apa yang dilakukan secara konsisten, bukan oleh apa yang dilakukan secara mendadak. Sikap ini juga membuat mereka lebih mandiri secara emosional. Mereka tidak mudah goyah hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana dalam waktu dekat. Mereka tidak cepat kecewa ketika belum melihat hasil. Mereka tidak menyalahkan diri sendiri ketika masih berada dalam proses. Mereka paham bahwa setiap perjalanan besar membutuhkan waktu. Dengan begitu, mereka tidak terjebak dalam perbandingan sosial yang melelahkan. Mereka bisa fokus pada jalurnya sendiri tanpa tergoda membandingkan kemajuan diri dengan orang lain. Pada akhirnya, fokus pada pertumbuhan jangka panjang adalah salah satu bentuk kecerdasan mental tertinggi. Ini menunjukkan bahwa seseorang mampu berpikir melampaui saat ini dan memandang hidup sebagai perjalanan yang luas, bukan serangkaian keinginan cepat. Mereka sadar bahwa kepuasan instan hanya memberi kenyamanan sesaat, tetapi pertumbuhan jangka panjang memberi kekuatan yang melekat selamanya. Dan inilah alasan mengapa orang yang memiliki mindset semacam ini seringkali terlihat lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih stabil dibandingkan kebanyakan orang. Mereka tidak hanya hidup untuk hari ini, mereka hidup untuk masa depan yang ingin mereka bentuk. Dan setiap keputusan kecil yang mereka buat adalah bukti bahwa mereka memilih menjadi pribadi yang bertumbuh, bukan pribadi yang terjebak dalam kenyamanan sesaat. Memiliki mindset di atas rata-rata bukan tentang menjadi paling pintar atau paling hebat, tetapi tentang cara seseorang melihat hidup, merespons tantangan, dan mengelola diri sendiri. Orang dengan mindset seperti ini tidak mudah puas, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terseret oleh opini atau godaan sesaat. Mereka disiplin, berpikir jangka panjang, berani belajar dari awal, dan tidak terjebak dalam pencitraan. Mereka hidup dengan prinsip yang jelas, serta mampu menjaga ketenangan ketika dunia di sekitar mereka penuh kebisingan. Mindset semacam ini tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh kebiasaan, refleksi, dan keberanian untuk terus mengoreksi diri. Dan kabar baiknya, siapapun bisa mengembangkan cara berpikir ini. Dengan komitmen, kesadaran diri, dan kemauan untuk tumbuh, setiap orang dapat melampaui batas dirinya dan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup.